Pernikahan kami yang 25 tahun, yang sebenarnya kalau orang lihat tuh dulu kami tuh seperti couple ghost. Di tahun 2015 kami tuh mengalami goncangan besar, yaitu kami sempat berpisah dan juga sampai cerai di pengadilan. Pernikahan kami tuh awalnya itu manis-manis aja ya, baik-baik aja, seperti ya oke lah pasangan lain yang harmonis ya, tapi akhirnya karena berbagai banyak kisru masalah internal dan faktor-faktor lainnya, termasuk karakter kami yang belum didewasakan, dan akhirnya banyak bermultiplikasi masalah itu, sampai akhirnya saya itu merasa saya udah gak kuat, saya capek dengan semuanya itu, dan saya merasa saya udah depresi lah ya menghadapi suami saya. Kayaknya saya udah nggak bisa ada jalan keluar. Yang namanya bahagia itu kayak nggak mungkin lagi deh sama nih orang gitu. Itu pikiran saya dulu ya. Akhirnya. Tapi percaya Tuhan kita itu setia. Bagaimana saya bisa menyadari bahwa Tuhan itu setia? Bukti kasih Tuhan ada kematiannya di atas kayu salib. Jadi saya percaya kalau Dia sebagai raja di atas segala raja, Dia mau turun ke dunia, Dia menyerahkan nyawanya. Apa yang kita ragukan kesetiaan Tuhan? Iya. Nah, makanya firman Tuhan itu begitu indah ya. Marilah yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya. Dan benar, ya saya alami sendiri ya. Kita alamin ya bahwa setiap kali kita berbeban berat ya, orang kan nggak ngeliat, dipikir kita tuh kayak nggak ada masalah. Padahal rumusnya itu sebenarnya simple. Ikutin firman Tuhan, datang kepadaku kata Tuhan. Iya. Nah, permasalahannya yang ironis, bahkan orang Kristen sendiri yang saya lihat, kalau ada masalah datangnya ke siapa coba? Ke manusia. Ke manusia. Yang kadang-kadang benih kalau manusia tepat, kadang-kadang sering nggak tepat masalahnya. Maaf ya Bu ya, sama wanita penghibur. Waktu saya ngaku dosa sama istri, kita di jamaah Tuhan. Itu saya kasih tahu Bu, sambil bawa mobil. Di mana, di hotel mana saya berzina. Jadi pas dia ngaku dosa, luar biasa. Saya kaget. Kalau laki mengetahui pasangannya selingkuh seperti apa, api marah sampai bisa berbuat kasar. Kalau wanita tuh cenderung paling nangis, sakit hati, sedih, antara kemudian dia menjalani, dia mau memaafkan atau dia tidak. Jelas gimana kalau kita menikah? Satu kali saya pernah jawab begini, enak aja lo, mau kasih makan apa gue? Saya terbiasa dengan punya penghasilan tiap bulan. Zaman itu paradigma yang ada di kalangan kami hamba Tuhan, kalangan kami orang Kristen, bahwa hamba Tuhan nggak boleh bekerja. Rata-rata kalau sampai menikah dengan seorang hamba Tuhan biasanya meninggalkan pekerjaan. Jadi saya bilang dia, kamu mau ajak saya nikah, kamu mau kasih saya makan apa? Didengar oleh tante saya guyon sama beliau ya. Kamu kalau menikah dengan ponakan tante, kamu harus kuat cari uang, karena kami keluarga makannya banyak loh, digituin. Dan memang waktu itu saya nggak berpikir gitu harus menikah dengan seorang hamba Tuhan. Yang namanya pernikahan itu konflik atau mungkin pertengkaran. Kalau nggak ada konflik itu nggak normal itu. Tadinya saya berpikir pernikahan yang bagus itu adalah pernikahan yang tanpa konflik, semuanya bahagia. Tapi setelah kita jalani pernikahan ini, ternyata pernikahan yang normal itu begitu. Dalam keluarga itu kan kita dua karakter itu harus bisa menyesuaikan. Jadi dua karakter itu nggak mungkin jadi satu. Jadi itu dua karakter itu harus bisa saling menyesuaikan. Proses inilah yang sering kali terjadi gejolak, ya kan? Karena apa? Karena kita latar belakang berbeda, karakter berbeda, egoisme berbeda. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan, pasti konflik. Kasar sekali kalau berantem, rambutnya saya jambak, dasternya saya sobek, ya malah saya cekik. Saya nggak mau diatur begitu, makanya saya pikir kalau keras-keras saya kerasin juga gitu. Saya punya istri kena sakit stroke, pergumulan yang sangat berat buat saya. Sepertinya dunia runtuh. Karena apa? Karena tadinya dia sebagai penolong, sekarang dia nggak bisa lagi penolong buat saya. Malah kan saya mesti tolong dia. Jadi sebenarnya kalau orang mau menikah itu, gue pengen menikah karena gue pengen bahagia hidup gue mau bahagia sama kamu gitu. Saya tanya kepada pria wanitanya, kenapa kamu menikah? Waktu isi stroke sekali, 2 kali, dia pesan apa saya?
bilang apa? Suruh saya menikah lagi. Sama sekali udah nggak bisa melayani nih Pak misalnya. Nah itu kan godaan buat suami, bukan godaan ya, ujian berat buat suami. Buat prianya gimana Pak? Ya, memang kalau istri kita sudah tidak lagi bisa melayani, Dampak kalau kita melakukan dosa onani. nah kebanyakan mereka bilang gini, daripada saya ke pelacuran, lebih baik saya onani aja di kamar mandi. Gitu. Sorry ya Pak Mirsa ya. Mimpi basah itu bukan diserang roh jahat atau itu Oh bukan enggak, ya? emang Pak Edi nggak pernah cerita ya? Pokoknya neraka aja hidup saya. Tarik, jambakin demokratis namanya orang yang penuh dengan Emosi. Iya. Dan juga pernah diusir. Lu mau usir gua? Bilang, matiin dulu gua. Ya udah ngapain sih ke gereja? Hidup tuh kayak gini, kayak neraka aja. Saya udah upaya bunuh diri 3 kali. Si iblis tuh ngingetin lagi, udah coba bunuh diri 3 kali, ya lu nya nggak mati-mati, ya sekarang udah matiin aja biang masalahnya. Udah gini nih, ini posisinya udah seperti ini nih. Saya pernah mengaborsi di SMA ya, waktu itu saya kan memang jatuh bangun di dalam dunia pacaran ya, dan free sex, juga dugem, hidup malam, perokok, sebelum bertobat 4 bungkus, juga kelabing ya, ngobat ya, suntik-suntik juga narkotik. Jadi saya najis, kotor ya, sampah ya, yang nggak layak juga untuk dicintai. Ya kalau ketemu pria ya ujung-ujungnya cuma hanya memanfaatkan tubuh saya aja. Untuk kepada pernikahan tuh saya pikir dulu hampir nggak mungkin lah saya bisa punya pernikahan bahagia. Seperti iblis ya, setan kasih imajinasi kan, gambar. Ya, dia tidur dengan pria lain ya. Katanya Tuhan kasih yang terbaik, kok dapat yang second bekas. Itu pikiran-pikiran itu kan. Kalau dia nggak sembuh, banyak luka, menikah, namanya pernikahan pasti ada gesekan, apalagi punya anak. Waduh, itu luka tambah parah. Dan akhirnya ujung pernikahannya apa? Perceraian kan. Bahwa mengasihi adalah sebuah keputusan. Dengan siapapun kita menikah, tidak ada pasangan yang sempurna. Amin. Sekali lagi, pasangan kita hanya sempurna sebelum dinikah. Karena itu masa promosi, setelah dinikah promosinya habis ya. Udah saya putuskan, bahkan sampai tadi pagi pun kami setiap hari gandengan tangan. Saya katakan gini, aku udah memutuskan dalam hidup aku cuma kamu di hatiku. Kamu pemberian terbaik yang daripada Tuhan. Every day. Itulah kasih yang harus dibangun, Amin. Pak. Banyak pasangan tidak tahu gimana caranya bangun cinta mereka, yaitu lewat keputusan untuk mencintai. Setiap hari kami bertatap-tatapan, aku bersyukur menikah dengan kamu. Itu harus diucapkan. Nah, jadi rahasianya di situ, Pak. Bangun cinta itu day by day lewat keputusan apapun perasaan. Pendeta itu kan memang seorang tokoh agama. Sisi lain mereka juga lupa pendeta itu juga manusia gitu loh. Dari kami kecil jujur yang kami ditanamkan adalah takut akan Tuhan. Dedi mami nggak lihat selalu apa yang kalian lakukan, tapi Tuhan tahu. Kalian tuh menyikapi, misalnya contohnya, kalau pacaran udah gak apa-apa, mesraan sampai melanggar batas, atau mungkin diajak ke tempat hiburan yang menurut kita itu sebagai anak Tuhan itu tidak kudus. Ya, kami sendiri pun pernah ya terpengaruh dalam, maksudnya terbawa arus gitu. Saya bilang, ngaku, Dad, Denny jangan marah ya. Aku bilang, aku udah takut, tangannya gemeteran gitu. Aku bilang, Dad, aku lagi kecanduan nih, baca kayak gini, lihat kayak gini. Tapi dari raut wajahnya saya tahu Papa kecewa. Yang perlu kita sadari sebagai orang tua adalah bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Ini kita perlu garis bawahi, untuk jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi dokter ada sekolahnya, jadi pilot ada sekolahnya, jadi guru sekolahnya. Nah, jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Berarti secara langsung atau tidak langsung ketika kita menikah, kita punya anak, kita jadi orang tua. Nah, makanya banyak orang tua jadi gagal, jadi frustasi, jadi hancur. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Nah, bagaimana kita membangun keluarga sehingga anak-anak kita menjadi anak kebanggaan? Yang pertama, kita sebagai orang tua kita sadar kita butuh yang namanya pertolongan dari Tuhan.
untuk perpanjang kontrakan setahun. Saya ingat jumlahnya 500.000 saat itu. Nggak ada uang. Gimana ya? Pada waktu saya berdoa, saat itu kurang lebih hari Selasa atau Rabu lah. Saya berdoa dan Roh Kudus tuntun saya di dalam doa itu, saya berlutut ya. Untuk saya memperkatakan, memanggil Yesus itu Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Penyedia. Ternyata waktu hari Minggunya kami sama sekali tidak berharap dan belajar untuk tidak berharap. cerita kepada siapa. Ada satu orang bapak-bapak samperin saya, hampiri saya setelah selesai ibadah, langsung saya dikasih amplop. Padahal sama sekali saya nggak pernah ngobrol bareng nggak deket. Ya untuk kamu aja ngobrol sama istri, ini ada berkat nih. Kami buka, jumlahnya pas 500.000. Wow. Tuhan terima kasih bisa nafas. Iya. 1 tahun lagi. Saya pendeta anak Tuhan. Kami mengaku bahwa kami juga mengalami masa-masa di mana kami kadang-kala panas hati, jengkel sama dia, diem-dieman. Tapi, ada tapinya Pak. Banyak orang misalnya, oh aku udah gak cocok sama dia, aku mau bercerai. Teman bilang gini, jangan, kasihan anak-anakmu masih kecil-kecil. Itu bukan alasan yang tepat. Bercerai, menolak bercerai karena kasihan anak yang kecil-kecil. Kita nggak mau bercerai karena kita hormati lembaga nikah yang Tuhan buat ini. Kadang-kadang suami kan berpikir, gengsi, minta maaf. Iya. Kan sepertinya harga dirinya hancur, direndahkan, minta maaf. Padahal itu enggak loh. Ketika misalnya Pak Roni salah gitu, dia dengan jantan bilang, sorry ya nih, maafin aku. Saya enggak merendahkan dia, justru dalam hati kecil saya, justru saya berpikir semakin sayang. Keren ya suamiku ini ya, dia dengan... Istri, hormati, kasihilah suamimu. Suami, kasihilah istrimu. Jadi ada saling di situ. Ada kesinambungan di situ. Jadi menurut saya yang kita harus bisa bedakan yang mana kultur dunia, yang mana prinsip gitu. Nah, ini tadi Bapaknya tanya, kalau misalnya belum benar-benar di dalam Tuhan, atau satu yang di dalam Tuhan, satu enggak. Dan misalnya dari sisi suami gitu, istrinya mau menang aja, nggak di dalam Tuhan, nggak mau ikut. Kalau kita di dalam Tuhan, oleh sebab itu kita membangun generasi yang selanjutnya untuk sebelum membangun rumah tangga, untuk mengerti pentingnya dipulihkan, mengenal Tuhan dengan benar. Karena instansi hubungan pernikahan itu idenya Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sang pencipta semua yang ada. Jadi resep keberhasilan keluarga tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Karena pernikahan itu nggak gampang. Tujuan utama pernikahan itu bukan bikin kita happy. Itu untuk supaya kita lebih serupa dengan Yesus. Amin. Kita kapan dikikis dan melatih kesabaran kita, berkorban, itu semua dalam pernikahan. Yes. Dan Tuhan Yesus kita tuh, of course dia sayang sama kita, dia mau kita diberkati, dia mau kita happy ya. Tapi ya dia lebih pentingin tuh karakter kita loh. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, pernikahan kita. Itu semua adalah sarana yang membawa kita di dalam track panggilan Tuhan atas kita masing-masing pribadi. Kita dibentuk dan disempurnakan sampai nanti masing-masing pribadi harus berhadapan dengan Tuhan di tahta pengadilan. Yes. Jadi pernikahan itu bukan sasaran. Suami sekalipun punya alasan, saya kerjakan buat istri supaya hidup enak, buat anak-anak sekolah segala macam. Tapi kalau kerja terus nggak ada waktu buat keluarga juga kacau. Itu kacau. Iya kan? Kacau juga pasti. Ada orang bilang workaholic. Oh kerja mulu. Yang ini nggak diurusin, anak nggak diurusin. Nggak bisa. Suami kita nggak sempurna, kita nggak sempurna. Jadi jangan kita merasa udah kitanya yang sempurna banget gitu loh untuk dia. Harusnya kamu tahu, harusnya kamu enggak, harusnya kamu apa. Harusnya terus kenapa nggak membalik kita? Masalah terjadi karena kita tuntut suami kita seperti yang kita mau. Kita kan leher, dia kepala, atau terbalik. Dia yang jadi leher, kita yang jadi kepala sebagai istri. Kamu nggak punya alasan untuk menolak Yesus. Karena di luar dia tidak ada yang hidup. Jadi mengapa saya harus percaya kepada Yesus? Karena hanya dia yang hidup. Semua dewa-dewa, semua berhala-berhala yang lain, sampai sekarang mereka sudah ditelan oleh tanah.
maka seharusnya saya demi mencapai tujuan jiwa saya, yaitu hidup yang berkemenangan itu, hidup yang kekal itu, saya harus percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya di sepanjang sejarah semesta ini yang telah bangkit dari mati. Percaya Yesus itu bahwa hanya di dalam Dia keselamatan itu ada. Itu bukan konsepsi atau teologi atau filsafat kekristenan, tapi itu menjadi pertanyaan yang sangat mendasar kepada semua orang yang tahu betul dan sadar bahwa ia akan mati dan kemana ia setelah kematiannya. Saya pernah menerima ancaman, dan saya percaya sih, saya melihatnya ancaman itu adalah respon natural. Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan hal yang keliru kepada orang-orang yang berlawanan dengan Dia pun mengalami penganiayaan. Kenapa? Karena pada akhirnya meskipun Dia datang dengan pesan kedamaian, tapi masalahnya kita datang kepada orang yang somehow pikirannya, hatinya dikuasai oleh kebencian. Bahwa pernikahan ternyata itu adalah alat Tuhan yang paling ampuh untuk membentuk kita. Kita pikir pernikahan itu kan adalah, oh nanti gue nikah, gue happy nih, ada yang bantuin dan sebagainya. Iya, itu di satu sisi. Tapi di satu sisi yang lain, dia datang dengan satu paket yang sama, yaitu paket pembentukan. Pribadi dua jadi satu, ya kan, satu pikiran, satu perasaan, satu keinginan, padahal dua orang. Nah ini butuh waktu, butuh kesadaran penuh dari kedua-duanya untuk berani menyangkal diri, mau pikul salib, mau ikut Yesus. Tuhan gak selalu jawab doa kita tuh cepet. Nah saya aja 10 tahun. Ada apa tuh di 10 tahun itu? Iya kan? Di situ letaknya bahwa Tuhan sedang mengubah cara hidup kita, bukan cara dunia tapi cara Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Masalahnya kita lagi nggak baik keadaannya, gitu kan? Bagaimana bisa percaya? Kita itu sakit, tapi harus mengasihi. Ya kan, kita harus menerima, itu nggak enak, nggak bisa kalau manusia normal, ya kan, mengasihi lagi. Semuanya kita ketika rumah tangga nggak akan ada yang mau cerai. Pertama kali kita memutuskan kita nggak mau cerai. Tetapi ketika badai datang dan kita tidak kuat, kita pasti mikirnya menyelamatkan diri kita dulu. Pada saat itu saya putusin gitu, oke, saya pisah. Pisahnya gampang. Saya dan dia selesai, nggak ketemu, selesai. Tapi ada anak dua. Anak dua ini yang harus menanggung akibatnya ketika saya pisah. Dia punya trauma, dia punya figur mama yang hilang, dia punya pikiran mama gua nggak sayang gua, tinggalin gua. Dia malu di sekolah, dia nilainya jeblok. Itu anak saya alami. Terus puluhan tahun kemudian mereka depresi, mereka memutuskan untuk sendiri. Nggak butuh orang lain karena nggak punya figur mama yang benar, nggak punya teladan perkawinan yang benar. Itu sangat saya sayangkan. Saya bilang sama mama, nggak usah khawatir mah, nanti kalau aku udah besar jagain mama. Aku nggak seperti papa. Awalnya aku ngomong begitu, tapi hari ini terjadi seperti papa. Kungkung juga dulu punya istrinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Papa juga lebih dari satu. Tuhan hadir sendiri, dan saya lihat bahwa Tuhan nggak sibuk dengan masa lalu saya, dia sibuk dengan masa depan saya. Amin. Ayo Charles bangun. Tapi tiap kali saya selalu ngomong tapi gitu ya, tapi saya masih jatuh. Ayo bangun. Besoknya saya jatuh lagi. Tuh kan nggak bisa. Ayo mau bangun atau nggak mau, ya udah. Kok Tuhan nggak pusing dengan kelemahan saya? Kok Tuhan nggak pusing dengan semua itu? Itulah yang membuat saya lebih mengerti hati Bapak tuh di situ. Kenapa kembar tiga itu nggak datang ke om dan tante kami aja itu, mereka yang berkecukupan seperti itu. Nah, itu pergolakan yang ada di hati kami waktu itu, sehingga kami berkata bahwa kembar tiga itu bukan sesuatu yang membanggakan bagi kami. Kembar tiga itu bukan sesuatu yang orang bilang, wih luar biasa ya berkat Tuhan. Tidak, bagi kami itu kayak malapetaka seperti itu ya.
Saya pelepasan, saya nggak mau bapak istilahnya ampunin papa saya, itu papa yang jahat buat saya, seperti itu saya banget. Dan saya malah bilang, karena aku lihat kan kita lihat kan dia suka ambil pisau kan gitu, tunjukin ke mama, jadi saya bilang enggak, saya yang mau gituin dia juga gitu loh. Kayak rasa dendam itu sampai segitunya. Awal mula saya sebenarnya tidak mau menikah, karena lagi-lagi saya punya gambaran pernikahan laki-laki itu jahat, laki-laki itu selalu hanya melukai dan tidak ada baik-baiknya di pemandangan saya. Dan buat apa saya menikah? Sebenarnya saya akhirnya terlahir sangat mandiri, sehingga saya pikir saya bisa mengerjakan sendiri. Saya tidak perlu seorang laki-laki yang seperti itu. Saya bisa putuskan sendiri, saya bisa kerja, cari uang juga bisa sendiri. Gitu. Awal kemoterapi itu banyak mengalami kesakitan, macam-macam sampai 10 kali ada sehari itu dia harus pergi bolak-balik radiologi ya. Karena kan, mami aku sakit perutnya, mami aku sakit tenggorokannya, mami aku sakit tulang-tulang, semua dia teriak gitu kan. Jadi saya kan nggak ngerti, jadi saya panggil dokter spesialis ini. Jadi semuanya tuh di radiologi gitu loh, sampai dia periksa semua gitu badannya, diperiksa semua sama dokter gitu. Ya tapi tiba-tiba saya dapat firman Tuhan tuh bahwa Tuhan sudah menanggung kelemahan kita ya. Dan saya percaya di dalam kelemahan kita itu ada kuasa Tuhan gitu. Di situ saya mulai bangkit gitu, membawa Michelle ke Tuhan gitu. Tuhan tuh seperti sahabat, Tuhan tuh bukan cuma sekedar Tuhan yang Santa Claus. Dari situ aku merasa Tuhan tuh sesayang itu sama aku, karena di saat nggak ada seorang pun mungkin mengerti aku, di situ dia hadir dan dia memulihkan keluarga aku juga gitu loh. Dari situ aku mulai ngerasain bahwa aku tuh pengen kenal Tuhan bukan karena aku mau berkat. Aku pengen kenal Tuhan itu karena aku pengen tahu pribadi yang kok bisa ya sesayang itu sama aku, kok bisa ya dia sesetia itu sama aku. Aku pengen tahu kayak gimana ya cara senengin pribadi yang udah selama ini selalu ada buat aku. Jadi aku lakuin firman Tuhan, aku baca firman Tuhan bukan lagi supaya dapat berkat, bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena aku pengen senengin dia. Aku pengen kenal pribadi itu lebih lagi, aku pengen tahu hati dia. Dan kalaupun aku melanggar firman Tuhan, aku bukan takut hukuman lagi, tapi aku takut dia sedih, dia pribadi yang selalu ada buat aku. Aku nggak nyangka Bu, seperti itu suami saya melakukan itu sampai dikasih ibu ya Bu ya. Maaf Bu, kalau boleh tahu emang ceweknya cantik Bu? Umur berapa? Mohon maaf ya Bu, waktu saya ketemu sama dia aja juga pertama sekali ya Bu, waktu saya memperingatkan dia Bu. Pingsan saya Bu. Apa sih Pak yang kau lihat dari dia? Saya gitu Bu, jelek, bukannya saya apa-apa. Jauh Bu dari saya. Kadang ada sih yang orang selingkuh lebih downgrade, bukan lebih baik tapi lebih downgrade. Jelek Bu, udah saya bilang apa yang dilihat dari situ. Saya memang udah emosi juga. Kamu tahu nggak ini suami saya? Iya. Tahu nggak ini udah punya istri? Saya bahkan pada waktu itu saya ngomong sama dia, ini tahu nggak dari atas bawah saya subsidi semua. Biar maksud saya biar ngerti perempuan itu bukan orang kaya suami saya. Tinggalkan ini suami saya gitu sama dia. Akhirnya pada waktu saya ngomong subsidi itu marah abangnya sama aku. Kamu masih berhubungan nggak sama perempuan itu? Nggak ada. Terus mobil dibanting. Menurut Mama Raja, ada yang harus dibicarakan sama kamu. Ada apa Mama? Saya berangkat dari Bapak, ada listrik, ada di mobil, aku curiga deh. Masih ada kayaknya hubungan dengan perempuan itu, saya gitu sama anak saya. Ya aku juga curiga, Mak, penghasilan Bapak kemana sih selama ini nggak ada uang terus, kata anak saya. Oke, kita pasang CCTV. Itulah kata anak saya. Oke, ya udah malam ini aku ambil ya, masih sekitar jam setengah 7. Belum nggak lupa aku Bu. Dan pesan CCTV itu pas langsung ada Bu. Lihat langsung online kita. Malam setengah 1 malam dipasanglah CCTV itu pas lagi tidur kamu di toko. Udah itu kita pasang CCTV setengah 1 malam kita tidur. Jam 7 dia pergi ke toko, biasanya dia ke toko. Suami saya buka toko matiin lampu. Dia ke toko. Ternyata benar Bu, semua yang selama 10 tahun itu kejadian saya itu langsung teleponan sama perempuan itu. Saya lagi ngapain? Udah pada bangun belum? Gitu, apa nggak sok aku Bu? Aku memposisikan dia sebagai ibu dari perempuan itu misalnya. Oke. Kalau lihat laki-laki itu udah punya pacar, aku juga akan melarang dia menikah dengan laki-laki itu. Aku akan didik
anak perempuanku yang hamil duluan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dan aku akan support itu. Mengenai bapak dari anaknya, ya dia akan dikasih informasi gitu, dan akan dimintai tanggung jawab juga. Cuman kan ini anggaplah kita nggak tahu nih seberapa Si laki dicambuk dulu tapi ada nggak perangkat hukumnya masih begitu? Ada nggak? Di beberapa Cambuk. negara masih masih Berapa kali? Zinanya udah nikah atau belum? Belum nikah, punya anak. Kalau zina di luar pernikahan 80 kali, kalau sudah di dalam pernikahan 100 kali. Nggak dibunuh aja udah. Nggak ada yang terima, berontak semuanya. Orang tuanya juga. Iya, sampai dibuang, diusir, nggak dianggap keluarga lagi, dan tidak dapat warisan, dan dicoret, dimaki-maki. Karena mereka itu kan salah satu keluarga yang keturunan kiai, kiai yang punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi namanya keturunan itu garis keras ya. Jadi ketika dia terima Yesus, ya sudah resiko. Kristen hancur. Saya Kristen KTP. Kami keluarga itu berasal dari Muslim semua. Ketika kami belum bertobat, ya istilahnya sekedar jadi Kristen saja ya, Kristen belum bertobat. Nah di situ saya melihat ya masih memandang sisi manusia, ya kok orang Kristen seperti ini seperti itu. Makanya saya nggak tertarik banget sih jadi orang Kristen gitu. Kita jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadepin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Saya rindu nih jiwa-jiwa ini jangan sampai balik lagi ya. Saya rindu sekali cari lagi, tambah lagi gitu. Ya kan, itu yang membuat saya semangat, dan saya percaya Tuhan pasti tolong lah, nggak mungkin enggak gitu. Makanya saya jalanin aja lah. Ayo kita ke rumah sakit, semua ke rumah sakit. Ya, dengan cara macam-macam, ada pakai motor biar cepet. Gitu. Anak saya udah keluarin mobil, kelamaan mobil. Saya bilang ayo udah. Saya juga gitu naik Gojek. Gitu. Sampai di rumah sakit saya nggak keburu, udah ditutupin dia. Aduh, dia bilang. Setiap istri bisa melihat sisi baik dari suaminya. Seorang suami juga bisa melihat sisi baik dari istrinya. Nah, selama kita melihat kejelekannya, pasti akan muncul perbedaan yang semakin jauh, dan akhirnya ribut terus gitu kan. Iya. Kalau Hana lagi marah, saya diam. Nanti kalau saya marah, dia diam gitu. Nah, jadi nggak ada keluar dari kami pacaran sampai hari ini kata-kata kayak monyet lu, babi lu, nggak ada dari mulut kami. Saya marah, udah kamu datang peluk saya, cium saya pasti reda. Udah. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat, dia marah, saya tahu dia marah nih. Dia nggak marah, nggak lempar apa, nggak apa. Saya peluk dia, saya cium, udah baik. Saya mau tunjukkan bahwa seorang yang mengalami masalah berat seperti saya, penyandang disabilitas netra, saya seorang tunanetra, saya bukan seorang yang gagal. Dari senior pastorku, dibilang bahwa rumah tangga itu hancur 3 besarnya karena yang pertama komunikasi, yang kedua keuangan, yang ketiga seks. 3 terbesar. 3 terbesar masalah rumah tangga kenapa bisa broken. Satu yang aku pegang adalah komunikasi. Jadi kalau nggak suka harus diomongin, jangan dipendam. Karena kan kita bukan paranormal yang bisa tahu isi hati orang tanpa dia berkata-kata analis. Sedangkan Willy lebih ke yang intim gitu. Mungkin di luar sana kalau ceweknya dominan, cowoknya intim, biasanya jadi suami-suami takut istri gitu. Iya. Tapi kalau aku sampai hari ini masih terus belajar gimana jadi cewek yang lebih tunduk pada suami. Kalau nggak mungkin kayak misalnya waktu kita mau nikah, dia sempat kehilangan pekerjaan. Karena Waterboom waktu itu kan tutup COVID. Iya. Sedangkan aku punya income. Nah disitu kan bener-bener diuji banget gimana bisa sama cowok yang misalnya nggak ada income sama sekali gitu. Saya nggak mau dong kalau kita mau mirip harus satu agama.
Oke, akhirnya saya bikin peraturan, seminggu saya ke gereja, seminggu kamu ikut saya ke wihara, saya bilang. Tapi istri saya bilang, saya nggak mau perbaikan agama. Istri harus nurut, nggak boleh mantap. Apa yang kata suami nurut, ini mantap dulu. Biar dia bisa nurut gitu. Nah itu membuat hal dia tidak cocok dengan saya, dan dia juga karena dengan hal ini sebagai istri nggak mau nayain saya gitu kan sebagainya kan. Misalnya ditampar, waduh ini nggak benar nih, kalau saya cewek ditampar di umum pasti harus cerai ya. Kenapa? Karena udah gengsi harga dirinya jatuh banget. Saya mau kurang nih katanya, akhirnya saya pulang ke rumah mama saya. Tuhan, saya ini milik Tuhan. Saya kembali lagi seru sama Tuhan. Ampuni soalnya Tuhan, ampuni gitu ya. Saya mau kembali gitu. Saya udah jerit waktu itu. Tapi kasih saya jalan, karena ya waktu itu kan nggak gampang ya untuk masuk Kristen buat saya. Saya benturannya ya pasti ke orang tua juga ke suami. Suami kan anti banget sama Kristen dulu ya. Ketika saya mau bunuh diri di kamar aja gitu ya, pakai pisau ke silet gitu ya. Soalnya kamu nggak kesepian, kamu ada aku. Waduh, nangis aku gua. Kayaknya hidup saya nggak ada harapan gitu waktu itu. Tolong saya Tuhan. Saya dimakamkan, kemudian dikatakan semoga arwahnya dan amal ibadahnya diterima. Kalimat itu mengusik saya Pak Edi. Semoga. Tapi itu anak masih SMP. Tapi saya sempat terusik, sempat kepikir, loh, kalau bapakku semoga arwahnya dan amal ibadahnya diterima, saya langsung mikir, ya kalau diterima, kalau nggak diterima terus kemana? Dulu mungkin buat saya ngelakuin perbuatan dosa, ngelakuin apa-apa, ya seneng mempermainkan perempuan segala macam. Ya banyak orang kan, ya kalau dosanya kaum pria kan itu, mungkin seneng. Tapi ketika kita mengerti kebenaran, value yang kita pegang beda. Bukannya nggak ada godaan, bukannya nggak ada keinginan. Sometimes bisa jadi ada keinginan, tapi nggak, value yang kita pegang ya beda. Papa family man, dia bukan pemabuk, bukan peminum, bukan perokok, pokoknya baik semuanya. Sangat bertanggung jawab. Mama juga ibu rumah tangga yang baik. Cuman berjalan dengan waktu saya masuk di sekolah itu, mulai remaja ke atas, saya salah pergaulan. Terlalu hanyut lah dengan pergaulan. Akhirnya ya pulang pagi, bahkan sampai nggak pulang. Bahkan juga pakai narkoba, habisin uang, ya bahkan sampai di satu titik karena badan ini sudah terikat dengan narkoba, saya sempat juga istilahnya ya kecil-kecilan menjadi bandar pada saat itu. Seorang Novit Firman, yang masih juga nanti kalau kamu menikah akan terlihat kekurangan saya pasti ada sebagai manusia. Dan yang paling kamu harus tahu, saya punya latar belakang yang mungkin sebagian orang dalam tanda kutip serem dengan latar belakang saya. Sering momen dimana ketika kita selisih pendapat, bukannya ada penyelesaian, justru tambah berantem. Karena apa? Saya nada naik, suami saya tambah naik lagi, jadi nggak kelar gitu kan. Kayaknya ya sudah, masalah tidak selesai. Lama-lama kita kayak capek ya, saya bilang gitu. Kok kayak begini, capek juga ya, bilang gitu. Terus akhirnya karena kita juga belajar firman, kita juga sering konseling pernikahan, dan itu kita belajar bahwa kita nggak bisa begini terus gitu. Nah akhirnya kita menemukan satu cara bahwa ketika yang satu lagi tinggi, yang satu diem aja, nggak usah ngomong. Tapi ketika yang satu tinggi, satu diem sambil menyimak, sambil dengar. Gitu, karena pengalaman kita sebenarnya bikin kita akhirnya nggak dapat itu karena apa? Kita punya ego sendiri. Padahal sebenarnya mungkin maksudnya tujuannya sama, tapi caranya beda. Nah itu yang bikin akhirnya, ayo kita mulai dengar dulu. Apa sih yang mau disampaikan suami saya ketika dia lagi mau menyampaikan sesuatu. Gitu. Nah itu yang selama ini kita masih belajar terus bahwa yuk ketika yang satu lagi ngomong, yang satu diem. Yang papa juga masih main judi, hidup juga dengan keras, dipukuli. Banyak orang tanya ya, kenapa kamu dipukul sama orang tua kamu kalau nggak salah? Saya bilang, karena dia
colek mama saya karena dia bentar dia dorong, dia pukul, saya bangkit Pak, Bu. Saya berdiri setelah saya udah SMP, SMA, saya naik, saya bilang, Papa jangan pukul mama, dia udah terlalu baik gitu, dia baik. Dia udah berkorban buat keluarga, kenapa Papa harus pukul? Saya pikir kita bisa ngobrol, wah dia hancurin saya, dia kejar, dia injek-injek, habis saya. Nah sejak itu tumbuh rasa gitu. Dan saya nggak bisa lawan. Dan mama saya selalu bilang, artinya susah, miskin, tahu, nggak makan dalam 2 hari, 3, sakit perut. Dan saya tahu itu. Mama saya selalu bilang, kita nggak bakal mati. Mama saya minta saya jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Kalau diundang pelayanan, saya nggak menerima PK-nya. Karena ini, dia juga seperti itu. Papa selalu bilang, Kak, semua itu pasti nanti Tuhan cukupkan. Gitu, nggak usah kamu ngejar dari gereja ini, dari gereja itu, enggak. Karena nanti berkat kamu bukan dari situ. Akan ada berkat-berkat Tuhan akan terbuka dalam hidup kamu. Dan benar. Dan menurut hemat saya itu iman Abraham gitu. Iya betul. Terus iman tokoh-tokoh Alkitab gitu tuh imannya. Ya jalan aja. Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu yang membuat saya hebat tuh Abraham. Abraham hebatnya di situ. Hanya cuma disuruh, dia omongin, terus nggak jawab satu kata juga. Itu yang saya kadang-kadang, iya gue kenapa jawab ya? Kecuali kalau Tuhan bilang gini, ke negeri yang aku sudah tunjukkan kan kepadamu. Itu enak tuh. Ke negeri yang nih, ya kita diskusi nih, mau yang mana enak tuh. Ke negeri, to the land that I will show you. Abraham nggak lihat itu. Itu yang keren. Jadi mama saya bilang itu yang keren Yohan. Kamu jawab melulu. Mau makan apa mah? Mama bilang kan nasi. Ya benar sih nasi. Makan batu, kamu pernah dengar? Lihat hamba Tuhan makan batu. Ya enggak, Maya, selain nasi ada istri, ada 2 anak. Ya udah, dia bilang gitu. Nanti Tuhan akan pakai sesuai dengan apa yang dia mau. Nggak masuk, nggak masuk. Nah, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang juga begitu. Nggak masuk. Kalau menurut saya udah I feel God. Kalau sampai Tuhan ngomong nyampe sama kita, menurut hemat saya nggak nyambung. Tuhan yang begitu hebat, kemudian dengan pikiran yang begitu kaya banget, terus kita bisa ngerti. Dia bukan Tuhan. Justru karena perbedaan itu, kita bisa lihat hebat. Betul nggak Pak? Saya melihat papa saya bercerai karena apa? Tidak rendah hati. Semua punya egonya masing-masing, semua punya keinginannya masing-masing. Akhirnya yang jadi korbannya siapa? Saya. Adik-adik saya. Kalau mereka punya kasih, mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk kehilangan sosok orang tua. Orang yang ke gereja pun belum tentu punya pengetahuan. Jadi bukan tentang dia sering ke gereja atau tidak, bukan tentang itu. Dia mengenali Kristus atau tidak. Itu saja. Pernikahan itu adalah tentang relasi kasih sebagaimana relasi Tritunggal itu. Jadi pernikahan itu seperti Tritunggal kecil. Kalau pernikahanmu hanya karena nafsumu semata, jangan kamu menikah. Tapi kalau kamu menikah karena kasih, kamu tidak akan membiarkan orang lain yang akan datang dari hubunganmu berdua atau orang di sekelilingmu tersakiti oleh karena ulahmu sendiri. Sesuai dengan pengalaman kami, bahwa kami memang rindu untuk tetap menghormati orang tua di dalam pernikahan kami. Tidak mudah memang untuk menyatukan 2 budaya. Tetapi tips dari kami bahwa kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran, Pak. Amin. Satu, menjaga hidup kekudusan itu dulu ya. Menjaga hidup, kita betul-betul perpacaran itu adalah membangun hubungan dalam mempersiapkan diri dalam rumah tangga. Jadi seperti itu kita meyakinkan orang tua dengan cara gaya kita berpacaran. Orang tua akan lihat apakah ada dampak yang baik yang terjadi setelah mereka berhubungan, pasti kan gitu. Amin. Ya. Kalau anak itu, kalau kami berhubungan baik dan membawa dampak yang baik juga kepada orang tua, saya yakin orang tua juga pasti akan tenang untuk memberikan izin dan restu kepada anak-anak yang mau menikah walaupun berbeda culture, berbeda budaya. Amin. Halo, shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi ya. Di video shoot kali ini
kami ingin mengucapkan terima kasih buat semua para penonton dan subscriber dan yang khususnya yang selalu setia menonton channel kami. Tidak terasa kami sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun. Ya, melayani di layanan podcast Keluarga Hati Ilahi. Dan kami sungguh bersyukur jika ada di titik hari ini. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan dan juga para penonton yang setia mengikuti kami, itu juga kami boleh ada berkembang sampai hari ini. Harapan kami untuk para penonton supaya bisa terus mengikuti video-video channel Keluarga Hati Ilahi dan memberikan kami masukan-masukan melalui komen atau melalui DM di Instagram Keluarga Hati Ilahi ataupun TikTok di Keluarga Hati Ilahi supaya kami terus bisa maju menerima dari kritikan saudara-saudara. Atas nama Keluarga Hati Ilahi, kami mengucapkan terima kasih untuk semua penonton netizen yang telah berkontribusi, terutama subscriber kami yang setia yang terus mengikuti video kami. Biarlah kami terus bisa berkembang dan kami percaya semua ini karena dukungan dari saudara-saudara semuanya dan serta berkat daripada Tuhan buat kami semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.